Oke, kembali lagi Maintenance bersama kami di acara yang nggak seberapa penting ini. Oke, kali ini gua ditemani dengan abang kita yang sering muncul ini. Sering banget ya. Sering banget muncul tuh kan, Bang Erwin ya. Kalau biasanya dia didampingi dengan Bang Alan, ya kan? Bang Alan siapa? Alan Setiawan. Bang Alan Setiawan. Kali ini Bang Erwin ketemu bersama gua lagi. Berapa kali kita Bang ketemu? Udah banyak kali. Banyak kali sebenarnya. Banyak kali. Cuman kelihatannya di depan kamera aja ya. Mm-mm. Dikit ya. Oke. Kali ini kita mau bahas apa nih? Bahas mengenai sesuatu yang biasa, tapi kita kemas dengan cara yang luar biasa. Yang luar biasa. Oke, tentunya pembahasan kali ini udah gak asing nih di media sosial soalnya. Apalagi pengguna internet itu kan banyak kan sekarang. Dan ya tergolong bukan hanya Indonesia aja penggunanya, luas. Anak SD aja udah main loh. Nah, anak SD udah bocil-bocil udah kan, udah banyak. Ya, tapi dari sini muncul suatu keunikan. Apa ya? Unik apa ya? Bisa dibilang apa ya? Ya fenomena lain lah ya. Aneh. Fenomena lain dari kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang gitu. Nah, tapi ini kan seharusnya kan ini ranahnya pribadi ya, tapi Pribadi. dibawa-bawa ke publik tuh kan, Hmm. ke media sosial. Nah, apakah pembahasannya ini? Nah, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Jadi seperti apa pendapatnya, Bang? Jadi fenomena yang akan kita bahas ini mengenai yaitu hubungan privat kan antara kita ya manusia dengan Tuhan ya kan. Tetapi hal-hal tersebut dalam implementasinya dilakukan di media sosial. Apa tuh? Lebih spesifik lagi tuh. Kan banyak tuh, karena gua kan bagian orang yang main beberapa sosmed ya, Instagram, Pasti memperhatikan lah, kemudian memperhatikan Facebook, Twitter dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Nah, fenomena yang unik itu banyak orang ketika dia merasakan sedih, galau kan, dia semacam berdoa. Jadi berdoa itu di media sosial. Jadi mencurahkan apa yang dia rasakan, kemudian pokoknya ya semacam curahan hati lah. Di media sosial. Nah, padahal itu kan kalau yang namanya berdoa itu kan antara hubungan kita dengan Tuhan tuh kan. Tapi ketika itu dicampur adukan, ketika itu dibawa ke media sosial, ini kan ranahnya udah manusia dengan manusia tuh kan. Dan manusia dengan banyak manusia di media sosial Iya. kan. Memang tidak ada batasan kan kalau sosial media itu. Nah, sebetulnya kita tidak membahas hal ini dalam konteks tujuan ya. Karena kalau ngomongin tujuan kan pasti baik kan kalau soal berdoa itu. Tetapi berdoa itu ya seyogyanya dilakukan atau ditempatkan pada tempat yang sepi atau ya tidak terlihat oleh kebanyakan orang kan. Ya, biar lebih khusyuk. Karena itu kan hubungan pribadi. Jadi lebih sampai gitulah ya. Apa yang kita utarakan itu lebih jelas gitu kan. Kalau di media sosial itu kan antara dua sebenarnya. Kita benar-benar berdoa, apa kita mau pamer? Iya, jadi kan nggak ada jaminan juga kan kalau misalnya kita berdoa di media sosial itu bakal diterima atau tidak. Itu kan nggak ada jaminan. Kemudian ketika berdoa di media sosial itu sebetulnya penilaian orang ini kan berbagai macam ya. Ada yang positif, ada yang negatif, kemudian ada yang mengapresiasi mungkin karena dia sepaham kan. Ya. Ada juga yang mungkin mengkritik bahkan membuli banyak. Jadi kasihan gitu loh ketika orang berdoa, niatnya berdoa bagus, tujuannya bagus, kemudian ditempatkan pada tempat yang tidak seyogyanya ditempatkan, akhirnya yang dia dapatkan bukan sesuatu yang dia inginkan, malah mungkin menjadi bumerang atau sebaliknya kan. Ya karena itu juga bisa jadi bahan olahan ya, bahkan bahan pembicaraan tuh kan untuk orang-orang banyak tuh kan. Jadi semacam gibah, bahan untuk gibah. Orang yang suka sama kita itu ya oke dia respect aja, tapi
Sedangkan orang yang benci itu kan, benci dengan kita itu justru akan menjadi bahan untuk dia semakin membenci itu kan di situ. Iya, untuk jadi bahan gibah dan bulian itulah. Jadi orang yang nggak suka dengan kita pasti ya orang itu bakal mencari celah kan, di mana celah kita yang bisa bikin kita malu kan. Jadi urgensinya atau esensinya kurang tepat lah ya kalau ditempatkan di media sosial, karena itu kan ya lagi-lagi itu hubungan antara dia dengan Tuhan kan gitu. Ya buat lo semua pasti tahu lah, pasti ya mungkin kalian juga pernah, dan kita juga mungkin secara tidak sadar juga pernah tuh kan. Iya. Ya itu kebiasaan itu harus kita ubah, bener gak sih? Iya. Harus kita ubah ya kan, ya karena ini bukan ranahnya publik lagi kalau soal doa itu kan. Soal doa itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi begini, ada semacam fenomena lain mungkin ya yang diyakini oleh oknum yang melakukan doa tersebut di media sosial. Ya selain itu berdoa antara dia kepada Tuhannya, ya mungkin dia butuh pengakuan kan. Artinya seolah-olah dia paling paling agamis lah ya ketika ada sesuatu yang ini sedang menimpa dia sedang sedih, kemudian dia berdoa, dia butuh pengakuan dari orang lain. Karena ya itu sesuatu yang lumrah. Padahal ketika orang itu bertanya atau dia komentar di status oknum tersebut, itu bukan semata-mata karena dia peduli atau apa yang tujuannya positif. Kadang-kadang hanya ingin tahu, dan ingin tahu ini kalau disalahgunakan kan ini jadi bumerang ya, gitu. Pasti ya kan? jadi bumerang. Ya doa itu kan sebenarnya kan ya udahlah, nggak perlu lagi lah, artinya kayak gitu kan dipublish gitu kan. Ya itu rahasia kita. Iya, sombong lihat temunya, so suci lu jadinya kayak gitu. Merasa paling agamis ya. Gue bilang tadi merasa paling agamis, butuh pengakuan. So suci lah. Padahal ya kita nggak tahu loh kesehariannya ya ibadahnya gimana. Kan? Tapi memang ada orang yang tipenya begitu. Ketika dia seneng, dia membuat postingan atau statusnya seneng terus. Pas dia lagi sedih, dia juga ungkapkan itu. Jadi memang orang-orang ini ya semacam orang gila panggung di media sosial, butuh pengakuan betul. Padahal secara tidak langsung ada yang terlewat, dia tidak paham bahwa ada celah-celah bahwa dia ini bakal dibicarain orang di belakang, kemudian di macam-macam lah. Bisa jadi bahan bejekan. Karena itu menyangkut ranah privasi lo pasti bocor. Apalagi kalau anak-anak masih muda ya, umur ya 20 tahun misalnya, berdoa gitu. Ketika dia suka dengan pasangannya mungkin ya agak ilfil juga kan. Apalagi kalau dia punya semacam gebetan lah ya, cewek yang dia baru kenal ilfil juga. Doanya udah aneh-aneh tuh di situ. Apa sih orang ini ya kan? Udah menuju aneh gitu loh. Menuju ke hal yang serius gitu misalkan. Iya. Jadi aneh loh. Jadi pasti juga itu memberi dampak negatif juga di hubungan itu kan, artinya kan. Pasti entah itu dia bakal menjauh atau kok kayak gitu sih, ini parah banget gitu. Karena gini, kan seharusnya orang itu ya selain berdoa juga harus berikhtiar, kan? Artinya berusaha terus-menerus. Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini hanya ngeluh aja, kerjaannya ngeluh di medsos saja. Ya berdoa terus, usaha juga enggak. Padahal dia tahu kalau dia seharusnya berbuat apa, kemudian dia melakukan apa. Dia tahu, dia sadar, tapi ya karena nggak tahu ya faktor apa, orang-orang ini hanya berdoa ngeluh aja, pokoknya ngeluh. Nggak ada usaha sama sekali. Ya justru itu kan yang menjadi penilaian gitu kan, menjadi penilaian orang-orang itu, wah parah banget nih anak ini udah tingkat tinggi ini pasti galaunya itu kan. Ya karena namanya orang berdoa itu kan kalau nggak dia seneng pasti dia galau. Itu kan antara dua itu pasti ya udahlah, nggak usah diterus-terusin lagi lah, buat malu aja sih, malu loh. Makanya gua pesen nih sama mungkin maintainers ya yang berdoa di medsos,
atau apapun lah keluhan yang dicurahkan di medsos itu kurang-kurangin. Malu, orang lain ilfil juga kalau ngelihatnya, aneh. Kalaupun belum bisa dihilangkan secara Pelan-pelan. pelan-pelan, Nah, pelan-pelan. bertahap. Karena kalau diterus-terusin juga ya itu malu, woy. Malu. Ya itu aja. Kalau pesan dari gue itu aja. Oke, kalau pesan dari gue sih, cara untuk menghilanginya tuh ya mungkin bisa lo posting hal-hal yang positif, entah itu kata-kata motivasi segala macam, biar lo ngurangin keluhan lo itulah. Ya kalau perlu galau lo posting aja, mending lo posting aja kata-kata yang memotivasi orang lain tuh kan. Ya gue sih seringnya gitu sih. Tapi menurut Bang Hermes sendiri gimana kalau kayak gitu? Ya carilah sesuatu yang memang ada manfaatnya lah, dan tempatnya juga sesuai. Jangan sampai apa yang menjadi niat kita baik, kemudian tujuan kita baik, tapi kalau pengaplikasian itu tidak baik atau kurang baik, nanti hasilnya beda. Itu aja sih. Jadi sayang sia-sia. Itu aja. Oke, jadi intinya nih ya kalau lo berdoa, ya udah lo sampein lagi ke Tuhan lo. Gak perlu umbar di media sosial, apalagi lo sampein, ya itu biar jadi rahasia lo dengan Tuhan. Itu ya Bang ya. Oke. Itulah puncak dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya buat lo semua maintainers, gue yakin, ya kita yakin pasti kalian juga pasti cerdas gitu kan. Dan tujuan kita membuat ini ya di sisi lain ya supaya kalian juga sadar. Kalian Kita mengingatkan. sekedar mengingatkan. Kalaupun ini berguna ya silakan kalian pakai. Kalau toh ini omongan kita itu cuma kayak kentut tuh kan, ya udah biarin aja lah, buang aja. Hal yang negatif kalian buang, yang positif silakan kalian ambil. Oke, terima kasih. Gua Ligun, Gua Erwin, dan sampai jumpa di kegiatan di acara selanjutnya. Bye.